video ini saya akan coba bahas masalah pemeliharaan sistem pendinginan pada mobil ya, yang mana pendinginan ini harus terus kita lakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, bagaimana kejelasan yang akan saya paparkan? Simak. Pemeliharaan sistem pendingin perlu dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, sistem pendingin bertugas mengatur atau menjaga temperatur mesin berkisar antara 80 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius. Jika mesin terlalu panas, maka akan mengakibatkan komponen di dalam engine ini akan mengalami kerusakan. Begitu pula sebaliknya, jika mengalami penurunan suhu secara ekstrim, maka ini pun akan berakibat fatal untuk kondisi mesinnya. Mari kita lihat hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan secara rutin pada kendaraan pada bagian sistem pendinginan. Pertama, periksa kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka isi air tambahkan air pendingin hingga menyentuh garis full pada tangki reservoir. Pastikan kondisi air pendingin di tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli atau karat atau kotoran yang lain. Pada mobil yang digunakan untuk media praktek ini, cairan radiatornya masih mempergunakan cairan H2O atau air mineral. Ada pula yang mempergunakan air coolant. Untuk penggunaan air coolant, ini titik didihnya lebih tinggi dibanding penggunaan air mineral. Kita pastikan bahwa tutup radiator ini kepada lubangnya tidak mengalami kebocoran dan tidak mengalami rembes. Pada kondisi air dingin ini, ketika mendidih, ini akan disalurkan kepada tangki reservoir. Begitu pula sebaliknya, ketika terjadi penguapan, maka si radiator akan meminta pasokan cairan untuk masuk melalui upper tank. Pastikan pula pada kondisi cairannya ini tidak terdapat noda atau bercampur dengan oli atau zat yang lainnya, ya, sehingga dapat menghambat laju putaran atau sirkulasi dari cairan radiator tersebut. Nah, jika memang terjadi, ini harus segera dilakukan pengurasan secara keseluruhan. Nah, karena penggunaan cairan H2O ini banyak mengandung garam sehingga dapat mengakibatkan karat. Memeriksa kondisi visual radiator, mulai dari lubang radiator bagian upper level di sini, apakah terdapat kebocoran atau retak, dan kita harus memastikan apakah hose selang upper level ini ada kebengkokan atau perubahan bentuk yang bisa mengakibatkan tersumbatnya aliran cairan panas yang dari engine menuju ke upper level, ataupun sebaliknya di bagian bawah hose dari pemasukan cairan radiator yang dingin yang akan dimasukkan ke dalam engine. Apakah ada perubahan bentuk? Telusuri baik-baik apakah ada rembas atau yang lainnya. Pastikan radiator dan selang tidak berubah bentuk atau rusak, ya.
Periksa kekuatan tekanan pompa dan inti radiator serta kerapatan sumbat pengumbat air dengan menggunakan tus tutup radiator atau radiator cup tester yang dihubungkan dengan bagian atas radiator. Jika setelah dites dengan menggunakan alat tidak terjadi perubahan tekanan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kebocoran sistem pendingin. Hal ini bisa diketahui dengan melihat dari skala yang terdapat pada radiator cup tester. Itu skalanya tidak menurun, ya, karena mungkin tidak terjadi kebocoran, sehingga skala yang ditunjukkan pada radiator cup tester ini pada pengetesan tekanan radiator ini tidak mengalami penurunan skala. Nah, ini mengakibatkan bahwa radiator cairannya tidak mengalami kebocoran dan masih dalam kondisi yang baik. Memeriksa tutup radiator. Pemeriksaan tutup radiator dilakukan untuk mengetahui bukaan dari tutup radiator. Pada tutup radiator terdapat dua buah katup, yaitu katup tekan dan katup vakum. Ketika mesin panas, maka suhu dan tekanan air radiator akan naik, sehingga bila terjadi tekanan telah melebihi tekanan spesifikasi di antara 0,8 atau 1,2 bar, maka katup tekan akan membuka dan sebagian air dari radiator akan disalurkan ke reservoir tank. Kita juga perlu memeriksa dari kondisi visual dari tutup radiator ini. Di sini bertuliskan kekuatan yang diizinkannya yaitu dibatasi 0,9 ya kilogram cm persegi. Nah, kemudian di sini terdapat seal karet. Di sini pun ada pegas pembaliknya. Kalau kita tekan, dia akan menekan, kemudian dia akan mendorong. Nah, kalau misalkan dia tidak balik lagi, berarti itu udah jelas tutup radiator ini sudah mengalami masalah. Kemudian di sini di bagian atasnya ini adalah ada valve-nya. Kita coba ya, kalau bisa dilihat ini seharusnya kalau bagian spring ini kita tekan, kemudian ini bisa naik dan turun untuk membuka atau melepaskan cairan yang uap cairan panas menuju ke reservoir tank. Ya, dalam hal ini secara visual ini masih bagus, meskipun di sini ada bekas karat kotor ya, itu tinggal dibersihkan saja ya. Oke. Melakukan pemeriksaan tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Nah, ini tutup radiator telah dilepaskan, kemudian dipasangkan ke adaptor ya. Kemudian cari cup tester yang cocok dengan adaptor. Ini adapternya, ini cup testernya, kemudian ini adalah pompanya, kemudian kita pasangkan. Nah, setelah dipasangkan, kemudian kita simpan dulu nih dan tekan ya. Nah, setelah dilakukan penekanan, amati tekanan pada manometer alat ukur. Apakah terjadi penurunan tekanan atau tidak saat katup tekan dibuka. Jika terjadi penurunan tekanan, kemudian tekanan berhenti pada tekanan spesifikasinya, maka keadaan katup tekan baik. Kemudian amati kembali pada manometer. Setelah tekanan pada batas spesifikasinya, maka tekanan harus tetap tidak boleh turun. Namun jika masih turun, maka hal tersebut menandakan adanya kebocoran pada tutup radiator. Jika tutup terbuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi standar, yaitu 0,75 sampai dengan 1,05 kg cm persegi, dengan limit toleransinya 0,6 kg cm persegi, maka ini tutup harus sudah diganti. Pastikan
tali kipas tidak berubah bentuk, retak, aus, atau tidak terkena oli atau stempet atau gemuk. Dan pastikan persinggungan antara tali dengan puli ini terjadi dengan baik. Hal ini karena fan belt meneruskan putaran mesin dari komponen penggerak lainnya seperti cooling fan dan alternator untuk pengisian. Apabila fan belt terlalu kendor atau terlalu kencang, hal ini dapat menimbulkan masalah, misalkan berkurangnya efisiensi pendinginan, pengisian, atau kerusakan pada alternator itu sendiri. Sehubungan hal tersebut, maka fan belt ini harus dirawat di tegangannya agar cukup. Begitu pula dengan tingkat kerusakan tali kipas yang harus diperiksa. Dan kalau perlu ini harus diganti ya diganti. Dengan kendornya belt dengan puli, ini dapat mengakibatkan semua sistem ini akan mendapatkan kendala. Salah satu contohnya dalam pengisian. Dalam pengisian ini ketika RPM tinggi, maka pengisian itu tidak akan mengikuti dari putaran mesin tersebut, malah menjadi kurang untuk pengisiannya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan pengisian ini pun putaran V-belt ini pun mempengaruhi dengan putaran kepada fan, sehingga pada saat mesin panas tetapi fan untuk mendinginkan radiator tidak berfungsi, ini bakal menjadi berbahaya bagi si mesin. Pemeriksaan temperatur cairan radiator bisa dilihat juga dari indikator yang terdapat pada panel dashboard. Di sini menunjukkan bahwa radiator dalam kondisi C, yaitu cool, sedangkan apabila engine mengalami overheat, maka indikator jarum ini dia akan menuju ke atas, yaitu menuju ke bagian H atau hot. Demikian video yang bisa dipaparkan untuk melakukan perawatan pendinginan rutin setiap waktu yang sudah ditentukan, sehingga ini dapat memperpanjang lifetime dari kondisi spare part mesin mobil, khususnya di bagian pendinginan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana jika salah satu komponen pendinginan mengalami kerusakan? Ya, apa yang bakal terjadi? Nah, silahkan para siswa untuk bisa berdiskusi dan menyimpulkan apa yang menjadi kendala jika salah satu dari komponen pendinginan ini mengalami kerusakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.